Halo Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, lovers and haters. Salam cerdas Indonesiaku. Jumpa lagi kita pada kesempatan kali ini. Bagi Anda yang belum subscribe channel saya, silakan subscribe channel saya. Tekan loncengnya agar Anda dapat notifikasi setiap kali saya mengupload video-video saya. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai rahasia bagaimana negara kita, Indonesia, mengendalikan inflasi sehingga tidak meledak gitu ya, seperti di Amerika Serikat dan beberapa negara Eropa gitu ya, tanpa harus menaikkan suku bunga jor-joran seperti yang dilakukan oleh pemerintah Amerika Serikat melalui The Fed-nya atau bank sentralnya. Ya kan? Kita tahu kan, Amerika mengendalikan inflasinya dengan menaikkan suku bunganya sehingga barang jadi mahal karena inflasi tinggi kan. Mau diturunkan dengan cara menaikkan suku bunga. Jadi orang kalau berhutang, misalnya KPR gitu ya, waduh suku bunganya pasti naik. Dan kalau dia mau mulai membeli rumah secara kredit, suku bunga sudah tinggi. Tetapi dengan menaikkan suku bunga menyebabkan investasi di Amerika jadi seksi karena suku bunganya kan tinggi ya. Jadi itulah alasan kenapa misalnya euro jadi jatuh, karena banyak orang Eropa yang memindahkan investasinya ke Amerika Serikat yang memberikan imbal hasil yang lebih tinggi karena suku bunganya sudah dinaikkan tinggi. Nah, tetapi Indonesia bisa menjaga inflasinya di sekitar 5%-an gitu ya, tanpa harus meledak ke 8% atau 9% seperti di negara-negara Eropa, tanpa harus jor-joran. Malah kita nggak pernah dengar gitu ya, adalah sekali lah ya, saya lupa berapa, paling 25 basis point atau berapa gitu ya, saya nggak hafal, tapi nggak seheboh seperti di Amerika Serikat ya. Nah, ini adalah saya dapat gitu ya rahasianya ketika kemarin, hari ini juga saya akan menghadiri Investor Daily Summit 2022. Nah, kemarin di pembukanya itu ada presentasi menarik dari Pak Joko Widodo, Presiden kita. Nah, ada beberapa poin yang saya lihat gitu ya, wah kali ini benar-benar bagus ini presentasinya. Dan ini perlu di-share kepada Anda semua. Pastikan nggak semua dari Anda kemarin ikut kan, saya beruntung aja dapat undangan dari panitia gitu ya. Oke, jadi di sini dikatakan ketika Pak Jokowi membuka Investor Daily Summit ini ya, dikatakan bahwa di dunia ekonomi global ini terjadi perubahan fundamental. Iya, apalagi setelah terjadi pandemi gitu ya. Sehingga dulunya sesuatu atau beberapa hal yang mudah diprediksi gitu ya. Tapi sekarang ini jadi susah diprediksi, susah dihitung gitu, susah dikalkulasi ya. Jadi perekonomian global itu seakan-akan penuh dengan ketidakpastian, ya, penuh dengan volatilitas yang tinggi seperti halnya Bitcoin gitu ya. Nah, kalau dulu ya, semua negara itu bisa lah menghitung, memprediksi, begitu juga pengusaha-pengusahanya di negaranya ya, untuk memberikan stimulus perekonomian. Sekarang ini gila-gilaan gitu, apalagi dengan terjadinya perang Ukraina dengan Rusia ya. Kita tahu lah ya, nggak usah kita bahas ya. Nah, sehingga dengan demikian tidak heran kalau negara adidaya gitu seperti Amerika Serikat dan beberapa negara Eropa menjadi terlempar ke jalur yang tidak pernah terpikirkan sebelumnya, ya. Nah, sehingga jika mereka tidak hati-hati dan tidak waspada dalam pengelolaan moneternya ataupun pengelolaan fiskalnya, ya kan, maka diperkirakan akan lebih buruk keadaan perekonomiannya, ya. Nah, jadi Bapak Ibu, di sini dikatakan bahwa
Dengan ketidakpastian itu, Indonesia, ini menurut Pak Jokowi, kita ini semuanya tidak boleh pesimis. Walaupun sinyal-sinyal dari dunia global menyatakan tahun 2023 resesi. Ya, kalau kita fokusnya di resesinya, ya kita akan was-was terus. Tapi bukan berarti kita menafikan kemungkinan resesi, tetapi di tengah-tengah kesulitan ini kita tetap harus optimis, ya, dan sekaligus hati-hati dan waspada, ya. Di sini catatan yang saya catat gitulah ya. Pertumbuhan ekonomi di Indonesia di kuartal kedua termasuk salah satu yang terbaik di dunia. Hebat ya. Iya loh, 5,44%. Iya, salah satu yang terbaik di dunia. Kemudian inflasi di Indonesia juga terkendali, tidak seperti Amerika yang meledak, Eropa juga gitu ya. Nah, kenaikan BBM di Indonesia juga katanya bisa dikendalikan sekitar 6% gitu ya. Nah, kalau kita lihat misalnya kita bandingkan Argentina. Wih, inflasinya Argentina, waduh, 83,5%. Ya, apa ini? Iya, nggak tahu ini ya. Kenaikan suku bunganya sudah 3.700 basis poin. Nah, kita dengan inflasi yang ya di bawah 6 ya, dengan perubahan suku bunga, ya tadi saya bilang ya sekitar 25, tapi di sini catatan saya ternyata di pidatonya Pak Jokowi 75 basis poin, kecil lah. Memang pasti harus naik gitu ya. Tapi tidak seperti di Amerika yang naik lagi, nggak lama naik lagi. Kita 75 basis poin. Artinya, kita boleh bangga moneter kita pada posisi yang masih bisa dikendalikan. Rahasianya apa? Nah, nanti sebentar lagi ya. Ini kata Pak Jokowi, ya, bisa terjadi karena bank sentral kita, yaitu BI, dan Kementerian Keuangan ini bekerja sama beriringan. Jalannya rukun katanya, ya. Tidak saling tumpang tindih komunikasi antara bank sentral dan Kementerian Keuangan di Indonesia. Itu komunikasinya baik, sehingga fiskal dan moneter itu bisa berjalan bersama-sama. Ini kan luar biasa ya. Nah, kemudian katanya, nah disinilah kelebihan kita ya. Untuk terus meningkatkan daya beli. Di Amerika, Eropa tuh daya beli itu turun sekali. Malah saya pernah baca berita di Inggris itu banyak anak sekolah yang pergi sekolah tidak bawa bekal, tidak bawa uang jajan, katanya sampai gigit karet, kan aduh menyedihkan gitu ya. Nah, di sini katanya untuk meningkatkan daya beli masyarakat Indonesia ya, bahkan meningkatkan konsumsi masyarakat. Nah, kita tahu kan pemerintah kita sering memberikan bantuan sosial, baik itu kompensasi maupun subsidi. Anda mau tahu besarnya sampai saat ini, baik kompensasi dan subsidi secara bersama-sama 502,6 triliun. Itu duit semua itu, 502 triliun. Ini angka yang besar sekali. Ya, tapi inilah katanya ya, harus dilakukan supaya konsumsi masyarakat tetap terjaga. Ya, kita tahulah kalau kita harus beli BBM yang bukan subsidi, harganya pasti mahal, gitu ya. Jadi, harga yang harus dibayar supaya bisa menjaga daya beli masyarakat itu ya tadi 502,6 triliun. Ya. Nah, kemudian kata Pak Jokowi juga yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia bukan hanya makro saja. Nah, kalau Amerika dan Eropa itu mereka melihat masalah ekonomi bagaimana menekan inflasi dari kacamata makro. Maksudnya begini, ya sudahlah, naikkan suku bunga, naikkan. Itu makro. Nah, kalau di Indonesia katanya makronya iya, mikronya juga iya. Ya. Dan di sini mikronya ini sedemikian detail katanya. Nanti saya kasih contoh ya. Ini menarik ya. Sehingga betul-betul kombinasi makro dan mikronya ini ya, penyelesaian masalah ini jadi bisa dilakukan satu persatu. Nah, di sini katanya Pak Jokowi ya. Nah, ini yang boleh kita bangga. Menurut saya juga oke lah. Misalnya inflasi yang tadi sudah saya sebut berkali-kali.
Tidak ada negara manapun di dunia yang melakukan seperti Indonesia. Tadi saya katakan di negara-negara manapun, Amerika, Eropa itu ya, dia mengendalikan inflasi dengan menaikkan suku bunga, dikerek terus ya. Sehingga diharapkan dengan mengerek suku bunga, inflasi bisa direm. Tapi kita lihat masalahnya gitu ya. Waduh, kesulitan masyarakatnya daya belinya jadi turun dan seterusnya. Apalagi di sana meskipun ada subsidi setahu saya, bantuan untuk orang-orang yang pengangguran gitu, tapi tidak sebesar yang kita lakukan di sini gitu ya. Nah, jadi di sini juga kata Pak Jokowi, mikronya misalnya begini, kalau ada kenaikan barang atau jasa gitu ya. Nah, di sini kata Pak Jokowi, dia pernah mengumpulkan bupati, wali kota, dan gubernur 2 kali katanya untuk urusan mengendalikan inflasi. Nah, dan ini katanya akan terus dilakukan. Apa yang dilakukan? Dilakukan ya, katanya Pak Jokowi, saya tambahkan lagi, dievaluasi setiap 2 minggu. Ya, dikatakan bahwa pemerintah memberikan kewenangan untuk setiap daerah menggunakan dana transfer umum 2% dan belanja tak terduga bisa untuk mengatasi inflasi. Caranya begini, ini yang kita sudah masuk ke mikronya nih, yang maksudnya Pak Jokowi. Misalnya, ada kenaikan harga bawang di satu provinsi. Harganya naik sehingga mahal. Di daerah itu orang kesulitan beli bawang, harganya melonjak gitu ya. Nah, misalnya di Lampung deh gitu ya. Harga bawang naik gitu katanya. Nah, kita tahu sumber bawang terbesar gitu ya, penghasil bawang terbesar ya itu di Brebes. Nah, karena harga bawang di Lampung itu naik gila-gilaan, sedangkan di Brebes itu normal-normal saja karena melimpah gitu ya produksinya, maka Pemda Lampung bisa beli langsung ke Brebes. Dia beli langsung, dia tutup ongkos transportasinya sehingga bawang merah dari Brebes sampai ke Lampung itu dengan harga seperti yang dari Brebes gitu, tanpa ditambah ongkos transportasi, karena ongkos transportasi ditanggung oleh dana Pemda. Sehingga masyarakat di Lampung bisa beli dengan harga seperti ketika dia beli di Brebes, karena tidak ditambah dengan ongkos transportasi. Ongkos transportasinya ditanggung oleh Pemda Lampung. Wah, saya baru tahu loh. Ini keren loh. Ini keren, ya. Kemudian dia kasih contoh lagi apa ya? Ya misalnya telur lah katanya ya, telur, ya. Sumber telur katanya ya, diketahui paling banyak di Blitar gitu ya. Nah, misalnya di Jakarta harga telur melonjak. Nah, sudah nanti dari Jabodetabek ini, Jakarta, Bogor, Tangerang, dan Bekasi sekitarnya ini, dia beli telur langsung dari Blitar. Ongkos transportasinya ditanggung Pemda. Sehingga masyarakat Jabodetabek bisa beli telur dengan harga dari petani, kira-kira begitu. Sehingga ini menurunkan harga telur yang naik misalnya. Keren loh, menurut saya keren. Ya, Pak Jokowi seakan-akan menantang waktu itu, tapi saya setuju dengan tantangan Pak Jokowi. Dia bilang, coba cari negara lain yang melakukan seperti ini. Ada nggak yang melakukan sedetil ini? Iya, belum pernah saya dengar sih ya. Kemarin aja saya takjub gitu mendengarkan. Oh begitu ceritanya ya. Sehingga bisa mengendalikan harga. Kenapa? Karena ongkos transportasinya ditanggung Pemda. Kalau dulu kan beli dari Blitar, ongkos transportasinya truk ya mahal-mahal banget sih, enggak juga. Tapi kan kalau ditambahin ongkos transportasinya kan jadi agak tinggi juga ya. Ini dikasih harga di Blitar gitu, dijual ke masyarakat Jabodetabek. Keren, menurut saya keren. Oleh karena itu, ya kemarin katanya diperkirakan kenaikan inflasi karena penyesuaian harga BBM. Kita tahu kan Pertalite naik kan. Waduh, kebat-kebit sebenarnya pemerintah. Waktu itu diprediksi, dihitung-hitung nih inflasi bisa 6,8. Tapi dengan pendekatan mikro tadi dibarengi dengan subsidi harga bahan-bahan pangan gitu ya. Ternyata inflasi kita enggak 6,8 loh. Jatuhnya
masih di 5,9, masih di bawah 6, ya kan? Nah, karena ini tadi Pemda-Pemda tadi saling bekerja sama, mulai bergerak sana sini, ya. Wah, keren juga ini, ya. Jadi di sini yang ditambahkan lagi oleh Pak Jokowi adalah ditekankan bahwa belanja kebutuhan apapun di setiap BUMN, pokoknya perusahaan-perusahaan BUMN dah ya, kementerian-kementerian, ditekankan harus menggunakan produk dalam negeri. Misalnya, masa beli meja aja harus produk impor? Beli dong produk UMKM, sehingga UMKM kita terbantu. Nggak usah buang-buang duit untuk barang impor. Ya, masa meja aja beli barang impor? Misalnya, masa ranjang rumah sakit daerah, saya pernah baca beritanya, masa you beli ini impor? Memang UMKM kita nggak bisa bikin ranjang untuk rumah sakit misalnya. Sehingga dengan demikian itu meningkatkan daya tahan si UMKM di masa sulit gitu. Jadi kita kurangi impor, kalau bisa udah kira-kira gitu ya, nggak usah beli barang impor, beli barang UMKM. Wah, keren ini. Nah, keren ini. Sehingga APBN itu kalau dulu kita beli barang import, sekarang kita manfaatkan untuk beli barang sendiri UMKM. Wah, keren gitu, ya. Keren. Jadi kalau siapa lagi yang ketahuan, saya pernah lihat videonya ada satu menteri, saya lupa namanya ya, ditegor sama Pak Jokowi. Ini saya lihat Anda masih beli barang impor. Mulai besok saya nggak mau lihat lagi. Wah, iya Pak, iya Pak. Wah, keren ini, keren, ya. Nah, terus apa lagi? Di sini banyak lah yang saya catat gitu ya. Apa ini? Dia bilang ya tadi komitmen dari setiap BUMN untuk memakai barang impor. Nah, memang kata Pak Jokowi, kebijaksanaan serupa belum ditekankan ke perusahaan-perusahaan swasta. Kan susah gitu ya. Tapi kalau BUMN kan dibawa kendali pemerintah. Gampang gitu ya. Nah, kemudian ya tadi UMKM jadi terbantu gitu ya. Dan banyak lagi lah. Misalnya pengendalian ekspor nikel, pengendalian ekspor boksit, timah dan lain-lain ya. Sehingga membuat produk nikel yang dulu main kita ekspor tapi sekarang harus diolah dulu, sehingga nilai ekspornya itu jadi melonjak tinggi. Ya, jadi kita enggak asal jualan barang-barang ini yang mentah gitu ya. Semuanya udah yang ya salah satunya sudah di smelter, sudah diproses lah ya. Kemudian yang menarik kemarin adalah ternyata negara kita itu ketika mau membetulkan jalan, aspalnya itu, waduh, katanya berapa ya? Saya lupa ingat ya, 90% atau berapa? Aspal import. Padahal di Buton katanya ya, aspal itu cadangannya 660 juta ton. Nggak tersentuh gitu. Ya, loh, wah ini gila ini. Maka dari itu Pak Jokowi minta dikasih waktu 2 tahun, iya 2 tahun, dikasih waktu 2 tahun untuk stop yang namanya impor aspal. Jadi aspal di Buton tuh harus diproses, dipakai untuk kepentingan negara di sini. Nah, katanya kebutuhan aspal ini setiap tahun ya, katanya 5 juta ton. Nah, kalau cadangan aspal di Buton ada 662 juta ton, itu cukup untuk 100 tahun lebih, 120 tahun lah gitu ya. Loh, kenapa nggak diolah? Makanya Pak Jokowi misalnya menantang, oke, kalau Anda mau invest, coba di Buton, proses itu aspal. Ini menurut saya keren ya. Ini yang namanya mikronya ya, mikronya. Jadi, saya banyak belajar gitu ya, kemarin gitu ya. Mudah-mudahan hari ini ntar di Investor Daily Summit yang hari kedua, saya mendapatkan lagi hal-hal baru dan saya akan share lagi di konten saya berikutnya. Kira-kira itu saja yang membuat saya kagum gitu ya.
atas penanganan inflasi di negara kita tanpa harus jor-joran menaikkan suku bunga. Oke, demikian saja. Semoga ini mencerdaskan dan mencerahkan Anda semua. Silakan share video saya ini kepada teman-teman, sahabat atau kerabat supaya mereka tambah cerdas dan tercerahkan. Seperti biasa, terima kasih.